Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masyhur di kalangan ulama ahli nasihat sebuah riwayat tentang sepak terjang dan bujuk rayu setan ketika ada seorang hamba yang menghadapi sakaratul maut. Setan berdiri di sebelah kiri dan kanannya dengan tujuan untuk merusak akidah dan keimanan si hamba dan mengajaknya bersama-sama dalam siksa neraka. Setan yang ada di sebelah kanan tampil dalam wujud ayah dari orang yang sedang menghadapi sakaratul maut tadi, sedangkan setan yang di sebelah kiri tampil dalam wujud ibunya. Layaknya seorang ayah kepada anak yang sangat dicintainya. Setan di sebelah kanan berkata, "Wahai anakku, dari dulu ayah sangat sayang kepadamu, ayah sangat cinta kepadamu. Namun ayah meninggal dalam keadaan memeluk Nasrani, sebab Nasrani adalah agama terbaik." Setan di sebelah kiri yang tampil dalam wujud ibunya juga berkata serupa, "Wahai anakku, perut ibu dulu sebagai tempatmu, air susu ibu sebagai minumanmu, dan kedua paha ibu sebagai pijakanmu. Namun ibu meninggal dalam keadaan memeluk Yahudi, sebab Yahudi adalah agama terbaik." Riwayat ini disebutkan oleh Abu Al-Hasan Al-Qasi Al-Maki. Riwayat semakna juga disebutkan oleh Al-Ghazali dalam Kasbu Ulumil Akhirah. Maka dari itu, Umar bin Al-Khattab senantiasa berpesan, "Ajarilah orang-orang yang menghadapi kematian di antara kalian dengan kalimat La ilaha illallah, sebab mereka melihat sesuatu yang tidak kalian lihat." Di sisi lain, sakaratul maut merupakan akhir pertarungan antara iblis dengan manusia yang berupaya mengakhiri hayatnya dengan kalimat tauhid sebagai puncak pencapaian atas apa yang dikabarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya. Artinya, siapa saja yang akhir perkataannya adalah kalimat La ilaha illallah, maka ia berhak masuk surga. Karena itu, sebagai upaya menghindarkan tipu daya setan yang senantiasa ingin mencelakakan orang yang sedang menghadapi sakaratul maut, maka sebaiknya kita membimbingnya dengan kalimat tauhid. Namun, ada kalanya kalimat La ilaha illallah yang kita tuntun kepada orang yang sakaratul maut mendapat penolakan darinya, sehingga sebaiknya kita tidak berburuk sangka terlebih dahulu, sebab penolakan itu boleh jadi bersamaan dengan upaya dirinya menjauhkan tipu daya setan yang ada di hadapannya. Kejadian hadirnya setan di hadapan orang yang sakaratul maut pernah dialami langsung oleh Imam Ahmad bin Hanbal, seperti yang dikisahkan oleh putranya Abdullah bin Ahmad. Jelang sang imam wafat, Abdullah bin Ahmad berada di sampingnya seraya bersiap memegang kain untuk mengikat kedua rahangnya. Sang imam tampak berkeringat. Disangka sudah menghembuskan napas terakhir, ia kemudian kembali tersadar dan berucap, "Tidak, menjauhlah. Tidak, menjauhlah." Ia mengatakan itu hingga berkali-kali. Oleh Abdullah bin Ahmad, sang imam ditanya, "Wahai ayah, apa yang engkau inginkan dari perkataan itu?" Sambil terbata-bata ia bercerita, "Tadi setan berdiri di sampingku sambil menggigit jari-jarinya. Ia berkata, 'Wahai Ahmad, aku kehilanganmu, tak sanggup menyesatkanmu.' Aku menjawab, 'Tidak, menjauhlah. Tidak, menjauhlah.' Demikian pula ketika Imam Abu Ja'far wafat, orang-orang yang menghadirinya berkata, 'Ucapkanlah La ilaha illallah.' Namun sang imam malah menjawab, 'Tidak, tidak.' Tatkala tersadar, mereka bercerita dan sang imam menjelaskan,
Tadi aku kedatangan setan di sebelah kanan dan kiriku. Salah satunya berkata, meninggallah engkau dalam keadaan memeluk Yahudi, sebab ia adalah agama terbaik. Yang lainnya juga berkata, meninggallah dalam keadaan memeluk Nasrani, sebab ia adalah agama terbaik. Maka dari itu tadi aku mengatakan tidak. Ketika Allah menghendaki akhir seorang hamba dalam keadaan baik, maka dia akan menurunkan rahmat melalui malaikat Jibril. Dengan turunnya malaikat Jibril, wajah si hamba akan diusap dan segala yang meliputinya akan hilang. Di saat yang sama, dua setan yang berusaha menggodanya akan terusir. Menurut Imam Al-Ghazali, salah satu upaya mengundang turunnya malaikat Jibril di hadapan orang yang sedang sakaratul maut adalah mewudukan orang tersebut. Dari penjelasan dan petikan kisah di atas, dapat dipetik sebagai pelajaran berharga. Tak ada yang bisa selamat dari godaan iblis ini, kecuali atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diriwayatkan bahwa tidak ada kesempatan yang lebih diperhatikan setan untuk menyesatkan manusia selain ketika kematiannya. Dia akan mengundang rekan-rekannya kumpul di sini. Jika kalian tidak bisa menyesatkan pada hari ini, kalian tidak lagi bisa menggodanya selamanya. Dalam hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, iblis bersumpah, demi keagunganmu ya Rabb, aku tidak akan pernah berhenti untuk menyesatkan hamba-hambamu selama ruh mereka masih dikandung jasad. Allah berfirman, demi keagungan dan kemuliaanku, aku akan senantiasa memberikan ampunan untuk mereka selama mereka memohon ampun kepadaku. Hadis riwayat Ahmad 11.237 dan dihasankan Su'aib Al-Arnaud. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Bismillahirrahmanirrahim, wa innamal a'malu bikhawatimiha. Artinya, nilai amal ditentukan keadaan akhirnya. Hadis riwayat Bukhari 6493, Ibn Hibban 339 dan yang lainnya. Berikut doa agar Allah meneguhkan hati kita. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya muqallibal qulub, sabbit qulubi ala dinik. Artinya, ya Allah, Zat yang membolak-balikkan hati, tetapkan hatiku di atas agamamu. Semoga bermanfaat. Kebenaran datang dari Allah, kesalahan datang dari diri saya pribadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.